Assalamualaikum, mohon izin bertanya, apakah ada wirid atau sholawat khusus untuk karyawan atau buruh menjadi legowo apabila ada kebijakan yang berpotensi melilit karyawan supaya bisa sabar dan kerjanya berkah? Ustaz, mungkin ada wirid-wirid tertentu ini Ustaz. Ya, Amalan-amalan tertentu ini Ustaz. Direspon Ustaz. ya, ya, ya. Baik, terima kasih Mas Rangga Rifai ya. Uh, Kalau wirid ini berangkat dari persepsinya dulu. Jadi kalau persepsinya yang Anda sedang rasakan adalah musibah, maka wiridnya bisa diperbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil gitu ya. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mula, ni'mal nasir gitu ya. Nah, ini bisa dicatat, ini bisa dicatat, nanti bisa dibaca. Nah, ini kembali sebenarnya kepada bagaimana kita mengsikapi keadaan yang sedang menimpa kita. Gitu ya. Umpamanya yang kita rasakan ketidakadilan barangkali, gitu kan? Maka Islam kan juga punya konsep bagaimana orang yang pengusaha, mohon maaf ya, kalau dia memang sengaja mendolimi orang pekerja sampai hak-haknya nggak dipenuhi, itu diancam sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya termasuk kata Nabi akan menjadi musuh dia di akhirat nanti, yaitu orang yang mempekerjakan buruh karyawan, sementara buruh karyawan sudah menunaikan tugasnya dengan baik, tetapi hak-haknya nggak dipenuhi. Ama itu yang tidak memenuhi berarti kan dia mendolimi karyawannya. Nah itu akan menjadi ancaman di hadapan Allah, di hadapan Nabi, akan menjadi musuh di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Dituntut oleh Allah Subhanahu wa dengan masalah itu. Nah, atau hal yang sama, kalau kita sebagai karyawan, kita kerjanya asal-asalan, tetapi seringkali kemudian menuntut hak untuk dinaikkan, ya itu juga nggak adil. Karena sama aja kita dengan mendolimi orang yang pengusaha, pemberi kerja. Maka konsep Islam tadi kan keadilan, saya katakan. Konsep di antara prinsip dalam hubungan muamalah itu adalah prinsip keadilan. Di mana masing-masing punya tanggung jawab dan kewajiban. Kewajiban masing-masing adalah menunaikan kewajiban, yang buruh, yang karyawan bekerja dengan baik, kemudian yang pengusaha memberikan hak pekerja dengan maksimal. Kalau perlu dengan bonus, kan begitu kan. Nah, dengan penghargaan karyawan kan bukan hanya penghargaan materi kan. Kalau dalam dunia ekonomi kapitalis yang penting saya kasih pekerjaan, saya kasih uang, selesai. Padahal dalam Islam tidak. Nah, maka ketika ada hak cuti itu Islami banget itu. Ada hak cuti hamil, ada hak cuti melahirkan, itu sangat Islami. Karena apa? Manusia bekerja dipandang sebagai manusia, bukan sebagai barang. Maka dihargai secara moral, disupport, kalau perlu sang majikan pengusaha ikut hadir di tengah di situ, ikut membantu. Itu kan memberikan support moral itu. Nah, itu juga bagian dari haknya buruh, haknya karyawan untuk diperhatikan sama majikan, bukan hanya aspek materinya. Tapi support, disapa ya, disapa, kemudian kadang-kadang diajak, kan biasa ada ya di perusahaan itu ya. Setiap tahun sekali kemudian bersama-sama Ya, ada gathering, refreshing, ikut bersama-sama, ikut makan bareng-bareng, itu bagus banget, itu Islami banget, itu sangat Islami. Tapi asalkan tulus itu tulus dilakukan untuk membangun soliditas kebersamaan. Nah, jadi kalau wiridnya saya kira tidak ada ya. Sebenarnya kayak yang Anda maksudkan dengan wirid itu doa, mohon kepada Allah. Silakan Anda berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Tapi jangan lupa, jangan sampai kemudian cenderung kita hanya menyalahkan orang lain, tapi kita kurang koreksi diri. Sehingga karena doa itu termasuk di antara ancaman Nabi kepada orang yang mendolimi adalah ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Berhatilah wahai pengusaha. Nah, itu kalau kita bicara dengan konteks judul kita ya. Berhati-hatilah wahai orang yang mendolimi dengan doanya orang yang terdolimi. Karena doanya orang yang terdolimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu perspektifnya Islam.
Di kapitalis nggak ada itu doa, sosialis nggak ada itu doa, kan begitu. Tapi dalam Islam, kalau kita dalam posisi pengusaha, jangan sampai kita berpikir mendolimi karyawan kita. Hati-hati itu. Nanti bisa kena kita, bisa kena keluarga kita, bisa kena musibah. Doanya orang didolimi itu bisa mustajab itu. Saya kira pendekatan-pendekatan semacam ini itu akan lebih menjadikan kerja itu nikmat, karena kerja itu ibadah. Kerja itu ada tanggung jawab, kerja itu ada moralitasnya. Tidak semata-mata mencari nilai uang, ya, gaji bulan, bukan itu. Tapi ada aktualisasi diri, ada ibadah di situ, ada tanggung jawab, ada amanah, ada ta'awun, ada kebersamaan, luar biasa. Saya kira begitu, Mas Ziyad.